Dan di dalam pembacaan ini kita dapat melihat bagaimana nasihat atau hal-hal terakhir yang diungkapkan oleh Yesus menjelang dia terangkat ke surga. Sola Gracia, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Audi Ngantung, di dalam acara Gema Injil Anugerah. Sahabat anugerah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita memanjatkan pujian kepada Tuhan karena ada kesempatan kepada kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca, kita memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami mengucap syukur kepadamu pada saat ini, karena kasih setia Tuhan terus menjadi bagian kami. Bahkan saat ini kami menyiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Karuniakanlah hikmat bagi kami ya Bapa, agar firman Tuhan sungguh menjadi pedoman di dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Sahabat anugerah, pada saat ini kita akan membaca Alkitab yang saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 1, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Sampai di sana pembacaan kita. Sahabat anugerah yang dikasihi Kristus, dalam pembacaan kita di sini kita menemukan bagaimana kehidupan para murid pada saat Kristus dibangkitkan dari kematian, dan di saat-saat terakhir mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus di bumi ini. Setelah berkali-kali Yesus menampakkan diri kepada mereka sesudah kebangkitannya, berdialog dengan mereka, pada saat ini menjelang Yesus terangkat ke surga, ada ungkapan, ada kerinduan yang diinginkan oleh murid-murid yang mengharapkan jawaban dari Tuhan. Mereka mempertanyakan kapan sebenarnya pemulihan kerajaan bagi Israel itu akan terwujud. Suatu pengharapan, sesuatu yang mereka sangat inginkan, dambakan, terjadi di dalam kehidupan bangsa mereka. Dan di dalam kesempatan ini kita juga dapat menemukan bagaimana cerita yang berhubungan dengan pembacaan kita pada saat ini. Di dalam kitab-kitab Injil juga kita bisa temukan, baik di dalam kitab Injil Matius ataupun dalam Lukas, kita menemukan ada cerita atau kisah yang berhubungan dengan perikop yang kita baca bersama-sama pada saat ini. Dan di dalam pembacaan ini kita dapat melihat bagaimana nasihat atau hal-hal terakhir yang diungkapkan oleh Yesus menjelang dia terangkat ke surga. Diharapkan dari murid-murid yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada saat itu, boleh memahami bahwa akan tiba saatnya
Tuhan akan datang kembali, dan sementara mereka masih berada di dunia ini, ada tugas, ada kewajiban yang harus dilaksanakan untuk terus mengobarkan berita firman Tuhan, mengabarkan Injil, supaya banyak orang boleh memercayai Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat. Di dalam ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8, firman Tuhan menyatakan bahwa pada saat mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Ini menunjuk bahwa ada pengharapan yang sungguh-sungguh yang mereka inginkan terjadi di dalam kehidupan bangsanya. Pemulihan keberadaan bangsanya yang pada saat itu terjajah. Mereka menginginkan ada pemulihan kembali kehidupan bangsanya, seperti masa-masa kejayaan bangsa Israel sebelumnya, itu pada zaman Raja Daud, pada zaman Raja Salomo, dan seterusnya. Kita menemukan bagaimana kerajaan Israel pernah mengalami kehidupan yang luar biasa berjaya, tetapi pada saat mereka berkomunikasi dengan Tuhan Yesus, saat itu bangsa Israel sedang dalam masa penjajahan. Itulah sebabnya mereka merindukan ada pemulihan bagi bangsa Israel. Tetapi Tuhan berkata bahwa engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Waktu untuk pemulihan bagi Israel. Sesuai dengan janji yang Tuhan nyatakan di sini, kita temukan bahwa nanti pada saat Tuhan menyatakan, atau nanti pada waktunya Tuhan, itu akan terjadi. Jadi tidak ada jawaban yang menunjuk bahwa itu tidak akan terjadi. Hal ini berbicara tentang ada pengharapan mereka yang sudah dijanjikan, dan itu pasti akan digenapi. Tetapi waktunya itu adalah sesuai dengan waktu dari Allah sendiri. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi, hal yang harus mereka kerjakan justru pada saat menantikan kedatangan kerajaan tersebut adalah mereka terus bersaksi. Mereka akan diperlengkapi, mereka akan diberikan kemampuan, karena dikatakan kamu akan menerima kuasa, kamu akan menerima kekuatan, kemampuan, hikmat untuk terus bisa menjadi saksi Tuhan pada saat Tuhan menyatakan bahwa Roh Kudus turun, dan mereka juga akan diperlengkapi dengan kuasa untuk terus menjadi saksi, baik di Yehuda, baik di Yerusalem atau Yudea, dan juga sampai Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ada tugas yang harus disampaikan, harus dikerjakan oleh para murid. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi di dalam pembacaan kita di sini, kita paling tidak memberikan pengajaran kepada kita juga pada saat sekarang ini, sementara kita menantikan kedatangan Tuhan untuk membawa kita ke surga yang kekal. Ada tugas, ada tanggung jawab yang perlu kita kerjakan sampai pada kedatangan Tuhan, yaitu terus menjadi saksi Tuhan, memberitakan kabar sukacita, memberitakan Injil. Injil yang sesungguhnya sudah disampaikan, sudah diajarkan, pada saat ini memberikan penekanan bahwa Kristus sudah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia sudah dikuburkan, dan bahwa ia sudah bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Inilah berita penting tentang Injil yang sudah disampaikan oleh Allah kepada umat manusia dan sampai kepada kita saat ini, untuk terus mengabarkan, terus memberitakan berita sukacita ini kepada siapa saja. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena Kristus sudah mati karena dosa-dosa kita. Kristus sudah dikuburkan, tetapi dia sudah bangkit dari kematian. Bahkan dalam pembacaan kita di sini, dia sudah terangkat ke surga. Sahabat anugerah yang dikasihi Kristus.
Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi para murid adalah saksi mata dalam menyaksikan terangkatnya Yesus ke surga. Hari pengangkatan disaksikan oleh murid-murid bagaimana dia terangkat dan kemudian ditutupi oleh awan-awan. Tetapi kemudian dikatakan di dalam ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi sesudah terangkatnya Yesus, disaksikan oleh murid-murid, ada dua orang yang disebutkan dua orang berpakaian putih, yang kemudian menyampaikan kepada mereka, hai kamu orang-orang Galilea, mengapa kamu menatap ke langit? Yesus yang terangkat seperti ini akan datang dengan cara yang sama. Jadi di dalam bagian ini kita menemukan firman Tuhan yang memberikan janji bahwa Tuhan akan datang kembali. Tuhan akan datang untuk mewujudkan apa yang menjadi rancangan Allah bagi dunia ini, terutama bagi bangsa Israel yang mengharapkan kerajaan ini akan diwujudkan, dibentuk kembali di dunia ini. Tetapi bagi kita yang ada pada saat ini, kita juga meyakini bahwa ada janji dari firman Tuhan yang menyatakan bahwa dia akan datang pada saat sangkakala Allah berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan kita, baik yang masih hidup, akan diubah, mereka yang sudah mati, yang sudah percaya di dalam Kristus, akan dibangkitkan dan diangkat bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi ada janji bahwa Tuhan akan datang untuk orang-orang percaya. Itulah sebabnya pada kesempatan ini, marilah kita tetap teguh meyakini bahwa kebenaran firman Tuhan yang kita boleh baca, kita boleh renungkan dari Alkitab, memberikan pengajaran kepada kita bahwa iman yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus, pada saat kita sudah mempercayai Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat kita, kita memiliki sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa, yaitu memiliki status sebagai anak Allah dan memiliki tempat bersama dengan Dia di surga. Bahkan disebutkan akan tiba saatnya Tuhan datang untuk menjemput kita, membawa ke tempat yang indah tersebut, yaitu di surga yang kekal. Itulah sebabnya pada saat ini mari kita merenungkan lagi kehidupan kita. Sudahkah kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat kita yang sudah mati, dikuburkan, tetapi bangkit dari kematian, mengalahkan maut, memberikan hidup kekal bagi kita? Seandainya belum, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya di dalam Dia keselamatan kita dapat miliki. Kiranya firman Tuhan ini menjadikan kita semakin terberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami boleh membaca Alkitab, boleh merenungkan firman-Mu, dan mendapatkan pemahaman bahwa kebangkitan Kristus menjamin kehidupan kekal bagi kami, bahkan menjanjikan bahwa Tuhan akan datang untuk menjemput kami, membawa ke tempat yang indah di surga pada saat Tuhan datang, dengan segala kekuasaan untuk membawa kami ke tempat yang indah tersebut. Terpuji nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin.